Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan apa yang kita sudah mulai kemarin, isim marfu yang ke-6. Masih nomor 1, belum selesai. Naibul fa'ili. Nomor 1 pengertiannya, naibul fa'ili ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli wa yakhullu mahalal fa'ili ba'da hadfihi wa hadful fa'ili yakunu imma lil ilmi bihi ikhtisaran ya. 2 lil jahli bihi yang ketiga al khaufi minhu, yang keempat al khaufi alaihi, ya kan gitu ya. Itu dibuangnya suatu fa'il. Yang pertama lil ilmi bihi, memang fa'ilnya sudah jelas, sudah maklum, kemudian dibuang dalam rangka ikhtisaron, dalam rangka apa? Meringkas. Toh sudah jelas, sehingga diringkas, dibuang dengan cara untuk meringkas. Dibuang pun kan tidak akan menimbulkan salah paham. Yang kedua, memang lil jahli bihi, kan gitu. Ya. Misalkan suriko mali, suriko fulusi, gitu. Uangku dicuri. Nggak tahu siapa pelakunya, sehingga ya mau ngomong nggak tahu. Kalau tahu ya saya katakan, gitu. Ya karena nggak tahu akhirnya dibikin mabni majhul, gitu. Suriko mali, suriko fulusi, gitu. Itu misalkan. Al khaufi minhu, sebetulnya tahu tapi tidak berani menyebut, karena nanti kalau disebut takut kepada efek samping menyebut pelaku, ya kan itu. Atau al khaufu alaihi, juga sebetulnya tahu tapi
tidak disebut pelakunya. Karena kalau disebutkan pelakunya kita khawatir nanti masa tidak bisa dibendung, akan ngamuk kan gitu. Sehingga mereka nanti akan berbuat yang tak terkontrol, akhirnya udahlah amannya pelakunya nggak disebutkan kan gitu kan, nggak disebutkan. Sebenarnya al khaufu alaihi itu di antara sebab-sebab dibuangnya pelaku. Ya jamaah begitu. Sekarang contoh. Itu contohnya dibaca apa itu Pak Agung? Huzimal aduwu, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, bukan ismiyah aja gitu. Enggak dibaca ismiyah aja, dibaca hasmu gitu. Dibaca ismiyah aja. Boleh enggak? Kan gundul toh. Seserah yang baca. Gimana? Baca hasmu gitu. Salah. Gimana, Gong? Ya, Pak, monggo. Terlambat itu tidak bertentangan dengan bergegas. Jika memang sedang sibuk yang lebih penting, ya kan? Kan ada kaidahnya. Iya toh? Iya toh, Wi? Nonton toh? Terlambat itu tidak bertentangan dengan bersegera. Kon bersegera mah terlambat loh, memang bertentangan. Enggak, ya enggak bertentangan antara keduanya. Jika memang terlambatnya karena sibuk oleh perkara yang lebih penting, kan gitu. Nah. Jadi nggak mesti terlambat itu salah. Yuk, Geng, piye, Geng? Kalau ismiyah, Geng? Nah, gitu. Kalau dibaca ismiyah nggak ada khobarnya. Jadi tidak memungkinkan di sini kan dibaca jumlatun ismiyah karena hasmu mudhof al adwi mudhofun ilaih. Nah, khobarnya harus nambahi lagi kan itu. Itu padahal titik ya kan? Ya, gitu. Jadi kalau dikasih khabar apa? Hasmul adwi yu'akharu ba'da dakwatihi kan gitu. Itu kan bagus kan? Menyerang musuh harus ditunda sampai dakwah sudah sampai kepadanya. Kan gitu. Dalam ajaran Islam kan gitu ya kan. Karena tujuannya kan menasehati. Menyerang pun itu nasihat karena memang dengan cara-cara yang sebelumnya tidak mempan kan gitu. Makanya didahului dulu, sudah ada iqomah hujah dulu.
Demikian harus begitu. Itu seandainya mau dibaca jumlah ismiyah harus ada khobarnya ya. Itu hazama atau huzima atau Pak Witono? Bukan hazama. Kenapa, Pak? Kalau hazamal adu apa nggak boleh Pak, hazamal adu gitu. Hazamal adu nggak boleh. Hazamal adu gitu. Kenapa nggak sempurna Pak? Kenapa hazamal adu nggak sempurna? Karena hazama itu fi'lun muta'addi. Kan seandainya dia lazim kan sudah sempurna kalau dia lazim. Kan gitu, karena hazama adalah fi'lun muta'addi gitu. Oh ngono to. Ya guru ngono ku jangan gampang ya toh. Enggak ada guru ngono kita bahasa. Jadi bukan dibaca hazamal adu karena sini hazama fi'lun muta'addi. Jika dibaca hazamal adu nanti membutuhkan maf'ulun bi, ya toh. Itu. Atau dibaca hazamal adua. Adua maf'ulun bi berarti ada fa'il dari hazama. Juga situ dober mustatir nggak ketemu kemana kembalinya kan. Nggak bisa kan gitu. Berarti dibaca apa? Dibaca huzima. Bukan karena sudah ada harokatnya loh ya. Tapi karena pertimbangan di depan tadi. Itu dicatat pertimbangan tadi itu. Lah iya, pertama ini jumlahnya fi'liyah atau ismiyah. Oh ini fi'lnya muta'addi atau lazim kan gitu kan. Itu masih pertimbangan itu ada. Jadi kita tuh harus ada pertimbangan yang sedemikian untuk bisa membaca yang tepat kan gitu. Jenenge orang itu mau belanja ya ada pertimbangan dulu, budgetnya berapa, punya uang berapa, ya toh. Tapi yang jelas jangan sampai bertengkar sebelum bertengkar mau belanja apa, padahal belum punya uang, itu jangan sampai. Gitu lah ya, itu yang lucu ya toh, belum punya uang, terus padu karo bojone tuku lemah kendi. Tukang pirang patok is padu, padahal diterung cekel. Oh lah ya. Perang ya, itu susah itu. Itu kalau zaman saya masih dulu namanya basio. Hah? Lah ya pelawak itu kan itu. Jadi cerita gele lelucon. Rong duit ini wis padu karo bojone ingat tuku army pe apa. Istri uang dari warisan. Kalau uang dari warisan kan ya memang punyanya istri ya kan. Kalau dia kerja sendiri kan berarti suami punya hak di situ. Karena suami kan mengizinkan istrinya bekerja, itu kan punya jasa. Dia bekerja ya kan, punya uang, terus mau berkorban gitu kan, mau berkorban dia itu pakai uangnya istri. Bagus no. Cuma ada semacam ketidaksepakatan korbannya ditaruh di mana gitu kan. Suami mintanya taruh di kampung misalnya kan, kampungnya suami terus
Ya, penyelesaiannya adalah berkorban itu untuk mencari pahala. Di mana pahala yang lebih banyak itu yang kita tempatkan korban kita. Itu kan mana yang lebih banyak ya itu yang tahu yang bersangkutan. Kira-kira di mana yang pahalanya besar. Oh, di pesantren itu yang makan orang baik-baik. Bagus. Tapi sayang jumlahnya wis akeh. Ya kan? Oh, di kampungnya suami memang yang orang biasa, tapi misalnya memang benar-benar langka, sangat dibutuhkan sekali. Berarti pahalanya kan lebih besar. Ya sih kan masing-masing kan begitu. Namanya sudah bersih gede yang penting itu demi pahala dulu. Yang kedua mana yang lebih besar pahalanya. Sudah selesai begitu. Ya kan dia kan mengarahkan yang pahalanya besar. Itu niatnya. Saya hanya mengarahkan menurut saya di sana pahalanya besar. Bukan egoku, bukan aku mengambil namamu. Kan gitu kan. Ya makanya harus begitu. Pokoknya kembali ke pahala yang besar itu yang mana. Itu enak ini. Lah kan haknya memang itu memang punyanya istri, gimana lagi kan dia yang punya kan gitu. Dia yang berkuasa, dia yang punya. Ya, dia kan yang punya kan dia yang kuasa. Iya. Cuma kan suami kan boleh mengarahkan mana yang pahalanya besar. Gitu aja, pokoknya itu demi pahala. Itu emang sebetulnya kita kan cari pahala, harus ke sana lagi. Jawabannya cari mana yang pahalanya besar. Kan podo dari wong arep kulaan. Kulaan apa ya mepet. Yo kulaan iki sing kalau hasilnya oke. Nang Bali. Nah, itu kulaan meneh kan gitu juga sama kan? Ya kan gitu. Nggih. Jadi kan enggak tengkar itu. Tengah malah merangi pahala bertengkar. Ya jamaah gitu. Jadi di sini ikhwan yang berarti apa? Dibacanya huzima, ya kan? Huzima isim atau fi'il Pak Sugeng? Huzima itu fi'il ya. Iya, fi'il kan huzima. Fi'il. Jadi huzimal adubu jamaah diterangkan di bawahnya itu huzimal adubu itu tidak asli. Ya toh? Tidak asli kan? Apa aslinya? Nah, itu aslinya ya kan? Nah, itu. Jadi huzimal adu itu tidak asli itu, ya kan? Itu tidak asli. Dia tidak asli, tapi ada aslinya. Dia punya asal usul gitu. Dia punya asal usul, dia punya aslinya. Ini enggak asli, ini itu udah olahan ya kan? Itu udah olahan kan gitu. Ada asal usulnya, itu harus tahu asal usulnya. Apa asal usulnya? Asal usulnya asluhu aslul jumlati, asal dari jumlah huzimal adu adalah kira-kira gitu. Hazama jaishuna al adwa. Kemudian untuk meringkas kalam yang nanya menyerang musuh ya tentunya bukan rakyat itu. Tentunya tentara lah yang menyerang itu. Sehingga untuk meringkas kalam maka jaisuna dihilangkan karena pasti jaisuna lah lil ilmi bih itu pastilah pelakunya jaisuna. Sehingga untuk meringkas kalam dia dibuang khudifal fa'ilu, ya kan? Khudifal fa'ilu kan? Nggih. Dibuang fa'ilnya untuk apa tadi? Untuk meringkas. Boleh enggak meringkas itu? Boleh.
bagus, asalkan nggak menimbulkan salah paham ringkasannya kan. Silahkan bagus, orang itu pandai meringkas bagus, tapi bisa panjangnya ngerti. Panjangnya tahu. Seperti la ilaha illallah itu kan ringkasan juga itu. Ya toh? Itu kan diringkas juga itu. Harus tahu panjangnya gitu. Jangan sampai dianggapnya itu bukan ringkasan. Difahami la ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti semua yang disembah namanya Allah. Nah, kan gitu. Non? Kan gitu kan? Kata sebagian mereka kan gitu. Nah, itu keliru seperti itu. Itu pemahaman seperti itu keliru, tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan, tidak sesuai dengan penjelasan yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itu kan tekstual, tengok sendiri. Oh, itu kan la ilaha illallahu kan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bener, mana salahnya gitu? Ya salah, karena dengan kamu begitu pemahaman kamu keliru mengatakan semua yang disembah namanya Allah, kan keliru toh. Karena ada ringkasan di situ untuk ikhtisar, untuk meringkas kalam supaya kita itu cepat mengucapkannya, gampang mengucapkannya, tapi maksudnya tetap ditangkap dengan baik. Nggak bisa salah tangkap dengan makna yang sesungguhnya. Ya ada asal jumlahnya ada itu. Kan gitu kan, itu ada aslinya. Mas Mukahi. Nah, Mas Muka. Oh ya. Kalau singkat aja Fadli. Oh gitu. Jadi kan oh ya gitu, boleh. Nah, itu kan gitu. Boleh ada menjawab Fadli boleh. Tetapi harus diketahui lengkapnya. Bahwa Fadli adalah khobar. Mubtada'nya adalah mahdhuf, takdirnya ismi. Ya, kan gitu. Harus tahu. Jangan sampai setiap orang namanya Fadli nanti gitu kalau nggak tahu. Kan gitu, setiap Tuhan Allah namanya kan itu. Setiap orang namanya Fadli. Karena dia nggak memahami khobarnya gitu. Dengar perkataan Mas Muka akhi, Fadli. Oh, Fadli ya. Fadli. Itu karena kan dia nggak memahami konteksnya. Pada itu ada namanya dibuang. Difahami semua yang dilihat itu Fadli ya. Fadli. Gitu. Paham kan gitu? Ya. Ada aslinya kan gitu. Ada aslinya. Itu kan pada la ilaha illallah kan Allah kan marfu, Allah itu. Allah kan marfu. Rofaknya Allah kan dia tabi kan dia. Dia kan tabi. Dia adalah tabi. Ya Pak Iko, dia tabi itu. Ada berapa macam tabi Pak Iko? Tabi kok ada berapa tabi? Ikut. Ada berapa macam ikut? Tabi itu. Ikut. Naat, atop, taukid, terus apa? Ikut kok, naat, taukid, atof, terus. Loh, kamu kalau ikut kan ada niatnya. Di dalam bahasa Arab itu ikut itu ada niatnya. Kalau kamu ikut, ya hendaknya ya itu 4 macam ikut itulah kamu niatnya.
Badal. Nah, itu Masya Allah. Itu loh. Badal ya toh. Nah, gitu. Badal ya gitu. Jadi kamu kenapa ikut? Saya disuruh badali. Oh, kan gitu tuh namanya ikut itu gitu. Kamu kenapa ikut? Aku nanti di sana suruh memberi keterangan. Naat berarti. Kan gitu. Kenapa kamu ikut? Aku dibawa oleh temanku. Atau berarti. Kan itu. Ikut kan demikian ya kan itu. Kamu kenapa ikut? Penguat. Menambah jumlah kan jadi tambah kuat gitu. Aku emang bukan badal, aku bukan penerang. Ya kan? Memang nggak dibawa. Aku emang menambah jumlah biar tambah kuat kan, penguat kan itu. Itu ikut kah? Jadi itu ngajari kita itu. Jadi kita jangan sembarang ikut biar kita tuh ikutnya bener itu ya. 4 itu alasannya ikut. Ada Pak kelimanya apa ikut? Ora dipikir pokoknya ada 4 ngono wis ngono enak. Enak ikut itu rasanya 4 itu gitu. Ya. Itu Allah kan sebagai badak, sebagai apa? Sebagai tabi kan situ. Sebagai badal atau atof. Kebayang badal itu kan itu. Ya, mana yang dibadali? Mahduf. Nah, berarti ada dibuang berarti itu. Dia kan badal situ. Yaitu la ilaha hakun ilallahu. Itu la ilaha hakun ilallahu. Itu lengkapnya kan. Nah, kita kalau mau baca lengkap kan berat. La ilaha hakun illallah, la ilaha hakun illallah. Kan enak la ilaha illallah. Itu enak gitu. Tapi harus tahu lengkapnya. Jangan sampai kita nggak tahu lengkapnya. La ilaha hakun illallah. La ilaha bihaqqin illallah. La ilaha hakun illallah. Kan begitu lengkapnya. Khobarnya la. Hakun khobarnya la. Hakun khobarnya la. La ilaha hakun. Tidak ada satupun ilah adalah benar disembah. Kan gitu. Illallahu kecuali ilah isim la. Ya, la kan saudara ina. Non? La na'bud. Di mana itu, Pak? Lama Buddha itu. Lama Buddha. Nggih, lama Buddha itu kan menjelaskan makna ilah, Pak. Maknanya ilah kan makbud gitu maksudnya. Jadi kata ilah itu artinya makbud gitu. Jadi nggak perlu. Kan dia tuh gantinya di la ilaha ai la ma'buda kan gitu. La ma'buda hakun illallahu ngoten. Ya sama deh. Sama aja. Ya berhak iya. Kan di sana ada yang menafsirkan la ilaha bermakna la khaliqa kan gitu kan. La khaliqa illallah kan begitu. Nah itu kurang pas gitu. Itu kurang pas. Ya memang benar dia Ta'ala pencipta, tapi kalau diartikan la khaliqa kurang pas. Itu hanya bagian, belum sama, belum sinonim, belum tafsirnya. Iya, la anafil jinsi.
Itu lengkapnya kan itu kan. Itu aslul jumlah. itu aslul jumlah. Juga ini begitu. Huzimal adu ini ada asalnya itu tidak asli, itu udah olahan kan. Udah olahan itu udah ringkasan itu dalam rangka diringkas. Itu ada olahan situ. Aslul jumlah hazama jaisunal adua gitu. Hazama jaisuna al adua gitu toh. Al adua di wawunya jadi dalnya dhammah. Jangan sukun. Kalau sukun kan artinya kan nanti lari ya. Kalau aduun kan musuh ya kan. Kalau sukun kan bisa lari, bisa penyakit menular. Ya itu adu gitu. Dalnya domah terus wawunya musyaddadah. Jaisu kan, jaisu fa'il, Pak. Nggih, jaisu kan domah gitu. Nanyakan mudhof ilaih, domir. Nggih. Terus falamma khudifal fa'ilu. Mana fa'ilnya? Jaisuna lil ilmi bihi. Terus setelah lil ilmi bi dibaca apa jemaah? Bunia apa bani? Bukan banil fi'li. Bani al fi'li salah. Anak-anaknya fi'il. Anak Bani Adam kan, ada Bani Adam. Ini banil fi'li, anak-anaknya Pak fi'il. Itu bani, itu isim. Apa bunia fi'il? Isim atau fi'il? Kan bisa isim juga kan, banil fi'li. Anak-anaknya Pak fi'il. Ya, anak-anaknya Pak fi'il. Kan bisa ada orang namanya al-fi'lu, dia punya anak-anak. Nah, itu isim atau fi'il itu, Fadli? Bukan isim. Alasannya? Gimana? Kenapa dibaca fi'il gak isim aja? Kamu gak mau isim, kamu udah ngetawakan saya dulu sih, soalnya udah benci dulu sama kata-kata banil fi'li. Udah gak suka dulu, udah pobis ya. Padahal kan mungkin saja. Makna gimana? Bisa gimana salah? Kenapa dibaca fi'il coba? Alasannya apa dibaca fi'il? Gak ada khobarnya. Kalau Pak Eko dibaca isim bani apa dibaca fi'il bunia? Nah ya gimana? Yang betul yang mana? Isim bani, banil fi'li, apa dibaca fi'il bunia? Apa Pak Eko? Kenapa? Alasannya apa?
Asalnya sudah ada harokatnya di buku ya. Nah itu ya nggak boleh. Apa artinya belajar tuh nanti? Nah. Menerangkan fi'il huzima gimana maksudnya? Gimana khatab apa? Isim atau fi'il itu? Bani apa bunia? Bukan bani. Dibaca fi'il. Alasannya apa dibaca fi'il? Apa alasannya dibaca fi'il? Itu gundul loh. Kalau emang bisa isim, kenapa nggak diterima isim? Kamu, Gong? Pak Agung? Pak Teguh? Siapa fi'il, Pak? Alasannya? Alasannya adalah dia fi'il jawab syarat. Dia fi'il jawab syarat. Iyalah. Enggak ada. Gimana titiknya? Enggak ada. Itu jawab syarat kan, makanya harus baca fi'il, dia jawab syarat, nah gitu. Dia jawab syarat kok. Iya. Di falamma khudi fal fi'lu falamma khudi fal fa'ilu falamma khudi fal fa'ilu buniyal fi'lu lil majhul kan gitu. Nah gitu, karena dibuang fa'ilnya, maka fi'ilnya dibikin bangunan majhul. Nah kan gitu kan, dibuang fa'ilnya ya, berarti harus majhul lah kan gitu. Maka itu kan, itu jawab syarat gitu loh. Jadi bukan bani bacanya. Walaupun tahu Bani Adam, Bani Israel, nah itu memang ada, tapi bukan Bani di sini. Ya kan? Iya yo, lama kan syarat lama khudifal fa'ilu buniyal fi'lu lil majhul, itu kaidah gitu kan. Nah gitu. Jadi apapun alasan membuang fa'il, mau lil ilmi, mau lil jahli, mau lil khaufi minhu, lil khaufi alai, sama saja. Begitu fa'ilnya dibuang, apapun sebabnya, jawabannya apa? Buniyal fi'lu lil majhul gitu. Itu udah patokan demikian. Dibangunlah fi'ilnya, bangunan majhul. Ya tidak harus fi'il. Kalau isim kan ada fa-nya. Kalau jawab satu ada dia isim, nah, dia nggak bisa langsung, harus pakai bantuan fa. Gitu toh? Lah iya ya. Ida juga syarat. Kan ada ida kan syarat tidak menjazmkan. Ada juga nanti syarat yang menjazmkan satu, ada yang menjazmkan dua ya toh. Ya. Lama itu masuk, coba dibaca itu. I'rabnya fi'il kan ada di situ lama. Ada yo. Kalau di Mulakhos tuh halaman 140.
Terus 40 kan situ. Ketemu enggak? Hmm? Terus 40 kok enggak ketemu gimana? Ketemu enggak atas 40? Kalau enggak Itu nasab itu Pak, yang jazm tambah satu lagi satu halaman lagi, po 2 halaman ya sandi yo. Lah iya ya yang jazm. Membahas jazm itu loh Pak. Nah, itu alamat jazmil fi'li 142 berarti Pak. Tuh 142 itu. Ya. Ada. Ada di Muhtarat juga ada di Muhtarat. Iya. Ya betul, 100. Mana? Lama ada sartin. Masuk ke fi'il dan jawab syarat. Fi'il syaratnya kan khudifa. Fi'ilnya khudifa, jawabnya bunia. Itu. Ya ketemu di Muhtarat. Ketemu kan Muhtarat kan? Ketemu kan? Ada kan di Muhtarat? I'rabul fi'li no. I'rabul fi'li kok. Nah. Tapi lam sih. Jangan lam. Oh, bukan, harus i'rabul fi'li. Oh iya, di sini ya. Fi'il mudhari' yang dijazm, nah itu kan. Nah, yaitu i'rabul fi'li kan. Di sini apa? Lam. Kalau yang dijazm lam. Itu lam dan lamanya di sini kan, lam dan lama. Ini lam yalid wa lam yulad, lama aktub kan gitu. Sini lama aktub di situ contohnya. Lama aktub di situ. Yang sartiyahnya belum di mana ya sartiyahnya ya? Syaratnya tadi di sini di depan Depan ya. Tapi tidak ada di sini. Apa saya salah lihat di mana? Syaratnya itu. Ini kan isyarah bukan syarat. Makanya kalau ada salah dan saya salah. Ini isim isyarah ini sebetulnya. Oh ini isim ini oh ini dah. Isim sal ini ya isim. Ini kan isim. Kita kan nggak syaratnya nggak harus isim. Bisa huruf gitu. Jadi huruf-huruf berarti huruf-huruf syarat berarti gitu ya. Mau cari huruf syarat berarti belum ada huruf syarat. Ya. Huruf-huruf syarat. Ya. Ini ada di uslub berarti.
Berarti bab 5. Ya, di bab 5 itu ketemu di bab 5 ya. Bab 5 170. 177. 177. Itu yang bak itu kan 177 itu kan 177 itu lama dhahabtu ilaih wajadtuhu maridon itu. Contohnya di 178 contohnya. Kaidah di 177, contohnya 178. Ya itu kan. Lamma dhahabtu ilaih wajadtuhu maridon. Ya. Itu lamma kan. Lamma. Itu ada tuh syartin. Lau juga syarat tapi beda amalnya. Lau kan nggak menjazmkan. Kalau lama kan menjazmkan. Lamma dhahabtu ilaih wajadtuhu maridon. Ya, siapa yang menjawab? Tak dulu subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka.